Baik, puji Tuhan, selamat malam, shalom bagi semua jemaat Tuhan yang berada di rumah, di mana saja saudara berada malam hari ini. Kita kembali masuk dalam renungan firman Tuhan sebelum saudara istirahat, dan biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai renungan firman Allah, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu buat segala anugerah-Mu, rahmat-Mu, berkat-Mu, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Bapa atas seluruh jemaat-Mu di sepanjang hari. Kembali malam ini kami akan bersekutu dengan Tuhan dalam firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah umat-Mu dengan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan ambil Alkitabnya masing-masing dan kita akan membaca firman Tuhan malam ini dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-8. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Baik, kalau saudara sudah membukanya dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai ayat 40, kita baca ayat yang ke-26. Demikian, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Kemudian ayat yang ke-27, lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kendake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-26 dikatakan, maka seorang malaikat Tuhan datang kepada Filipus dan berkata, bangunlah Filipus dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem. Jalan itu jalan yang sunyi. Saudaraku, ada rupanya yang menjadi sasaran atau tujuan Tuhan yang mau dilawat oleh Tuhan. Dikatakan orang itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah seorang, saudara yang kasih dalam Tuhan, Etiopia. Orang ini adalah orang Etiopia, seorang, saudaraku, sida-sida, ya. Dan kemudian orang ini adalah orang pembesar, dan orang ini adalah kepala perbendaharaan Sri Kendake, Ratu Negeri Etiopia. Yang dikatakan orang ini pergi ke Yerusalem untuk beribadah, dan setelah ia selesai beribadah di kota Yerusalem, maka ia bermaksud untuk kembali ke Etiopia, dan ia sedang dalam perjalanan
dan posisi dia berada dalam jalan yang turun dari Yerusalem itu ke Gaza, dan jalan itu dikatakan jalan yang sunyi. Iya. Maka dikatakan bahwa kepala perbendaharaan Sri Kendake, saudaraku, ratu negeri Ethiopia ini, ia sedang berada di dalam keretanya pada ayat yang ke-28. Sekarang dikatakan orang itu sedang dalam perjalanan, duduk dalam keretanya, dan apa yang dilakukan dalam kereta itu, orang ini sedang membaca. Yang dibaca adalah kitab Nabi Yesaya. Iya. Rupanya apa yang sedang dibaca oleh orang ini dalam kitab Nabi Yesaya, disinilah Tuhan ingin melawat dan berbicara dan menyatakan kasih karunia Tuhan kepada saudara kasih dalam Tuhan, kepala perbendaharaan Sri Kendake, saudaraku, dari Ethiopia ini. Dalam ayat yang ke-29 dikatakan, lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Jadi Roh Kudus katakan kepada Filipus supaya ia mendekat kepada saudara orang ini yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Ketika Filipus mendekati kereta ini, saudara, lalu dikatakan Filipus mendengar sida-sida ini sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, karena ia sedang membaca kitab Nabi Yesaya, bertanyalah Filipus kepadanya, mengertikah Tuhan apa yang sedang Tuhan baca? Iya. Lalu apa jawab daripada saudaraku bendahara negeri Ethiopia ini? Dia menjawab dalam ayat yang ke-31, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Iya. Jadi terjadi, saudara kasih dalam Tuhan, sebuah percakapan, dan sida-sida ini minta supaya Filipus naik ke atas kereta. Iya. Dan tentunya adalah untuk menjelaskan kepada sida-sida ini atau bendahara negara Ethiopia ini, apakah yang dimaksudkan dengan Nabi Yesaya yang sedang dibaca oleh sida-sida ini. Lalu dikatakan yang dibaca oleh sida-sida ini adalah yang berbunyi seperti berikut, yaitu seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Kemudian dalam ayat yang ke-33, dalam kehinaannya berlangsunglah hukuman. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Apa yang dituliskan dan dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Nabi Yesaya yang sedang dibaca oleh sida-sida ini, saudaraku, adalah menubuatkan tentang Yesus Kristus Tuhan, yang digambarkan dalam ayat ini, saudara, seperti
seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Kemudian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Ini adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus, saudaraku, dikatakan oleh Alkitab, ia ditangkap di Taman Getsemani ketika ia sedang berdoa bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan kemudian sepanjang malam itu Yesus diadili dalam mahkamah agama Yahudi. Di situ ada Kayafas, di situ juga ada Raja Herodes, bahkan semua orang Israel atau orang Yahudi yang melakukan penghakiman dan kemudian menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Itu yang dimaksudkan, yang dinubuatkan oleh kitab Nabi Yesaya ini. Kemudian ayat yang ke-33, dalam kehinaannya, dalam kehinaan Tuhan Yesus karena dianiaya, disiksa, ia dipukul, dia disalibkan, ia dimahkotai duri, ia diludahi, ditendang dan dipukul, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Jadi kemudian dikatakan bahwa Tuhan Yesus mati, dan kemudian ia dikuburkan, Lalu dalam ayat yang ke-34, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Pertanyaan sida-sida adalah tentang siapakah yang dimaksudkan oleh Nabi ini? Apakah Nabi Yesaya sedang berbicara tentang dirinya sendiri, ataukah ia sedang berbicara tentang orang lain? Lalu dikatakan ayat yang ke-35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu untuk memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi dari kitab Nabi Yesaya yang sedang dibaca oleh sida-sida ini, dikatakan Filipus berbicara, bertolak atau menjelaskan, nas itu sebagai nubuatan dari Nabi Yesaya tentang bagaimana aniaya, penderitaan, siksaan, penyaliban, kematian yang akan dialami oleh Yesus. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan, secara panjang kali lebar Filipus menjelaskan kepada sida-sida ini, bahwa apakah maksud tujuan daripada Tuhan Yesus mati, disalibkan, dan dari salib itu, dari tubuh Yesus mengalirlah darah. Dan tujuan Yesus mati adalah mati untuk manusia. Yesus mati adalah untuk menebus manusia dari dosa. Melalui apa? Melalui kematiannya dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepadanya, ia akan menerima penebusan, ia menerima pengampunan, ia menerima keselamatan, ia menerima hidup yang kekal. Ia pasti ketika orang itu mati, ia akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Karena Yesus setelah mati dikuburkan 3 hari 3 malam, ia bangkit dari antara orang mati, kemudian ia telah naik ke sorga, ia pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kita semua. Saudaraku, dengan penjelasan Filipus yang begitu jelas kepada sida-sida ini, ia pun dapat menangkap firman Allah secara utuh, secara benar, secara sempurna, dan betul-betul ia mengerti, memahami isi penjelasan firman yang disampaikan oleh Filipus. Ia begitu, saudaraku, mantap sekali, ia begitu yakin sekali, ia begitu beriman sekali kepada pribadi Yesus Kristus, dan merindukan juga pada saat itu pula ia mau supaya keselamatan itu yang diberikan oleh Yesus sebagai kasih karunia menjadi sebuah kepastian bagi sida-sida ini. Kemudian ayat yang ke-36, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Jadi sida-sida dan Filipus ini terus melanjutkan perjalanan. Mereka duduk di dalam kereta dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saudara, perhatikan respon daripada sida-sida ini. Dikatakan bahwa ia minta kepada Filipus supaya Filipus membaptiskan dia. Karena apa? Karena ia dan Filipus tiba di suatu tempat yang dikatakan banyak airnya. Lalu dia berkata, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sida-sida ini setelah mengerti firman Allah, saudaraku, ia minta kepada Filipus supaya apa? Filipus segera membaptis dia, karena ia ingin segera mempunyai kepastian keselamatan yang benar, yang sungguh-sungguh, yang saudaraku dialami oleh sida-sida ini. Lalu ayat 37, sahut Filipus kepada sida-sida ini, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawab sida-sida, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Filipus bertanya, kalau Tuhan benar-benar percaya dengan segenap hatimu, boleh. Lalu apa jawab saudaraku sida-sida? Dia berkata, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Wow, luar biasa. Ternyata sida-sida ini, saudaraku, luar biasa imannya, percayanya. Dia bilang, aku percaya dengan segenap hati bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Saya berharap semua kita yang ada di rumah, di mana saja berada saudara, yang sudah menjadi umat Tuhan, jemaat Tuhan, percaya Tuhan, ataukah saudara mungkin pertama kali hari atau malam ini mendengar firman Allah, saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati untuk menebus segala dosa-dosa kita, dan pengampunan hanya kita terima di dalam Yesus, sebab oleh darahnya dosa kita diampuni.
dan mempercayai bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah yang hidup, yang memberi kepastian keselamatan kepada kita. Iya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-38, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Jadi baptisan air dalam Alkitab, baik saudaraku, yang dilakukan oleh Yohanes kepada orang-orang dari Yerusalem, dari Yudea, bahkan yang bermukim di sekitar Sungai Yordan, saudara-saudara, itu adalah dibaptis dengan cara diselamkan ke dalam air. Jadi baik oleh Yohanes Pembaptis, Yesus sendiri pun juga dibaptis dalam Sungai Yordan. Kemudian juga kita lihat bahwa kisah para rasul ini sesudah Tuhan Yesus mati terangkat sudah ada di surga. Jadi pembaptisan air dalam sepanjang Alkitab Perjanjian Baru, saudara-saudara, adalah dengan cara diselamkan, dimasukkan ke dalam air. Seperti dengan saudaraku sida-sida ini. Baik sida-sida maupun Filipus dikatakan keduanya masuk ke dalam air, dan Filipus kemudian membaptiskan sida-sida ini. Lalu ayat yang ke-38, dan setelah mereka keluar dari air, jadi keduanya keluar dari air, baik Filipus maupun saudaraku sida-sida ini. Lalu dikatakan Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ketika sida-sida ini telah menerima baptisan air yang dilakukan oleh Filipus kepadanya, maka ia begitu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, terjadi suatu pembaharuan dalam diri sida-sida ini. Yaitu apa? Ia, saudaraku, penuh dengan sukacita, penuh, saudaraku, dengan damai, penuh dengan iman, penuh dengan suatu keyakinan bahwa ia dipastikan sudah selamat. Sebab itu setelah ia dibaptis, ia penuh dengan sukacita, dan ia dalam perjalanan menuju kembali ke negaranya penuh dengan sukacita, sebab Kristus Tuhan telah hadir dalam hidupnya, dalam hatinya, dan telah mengaruniakan keselamatan kepada sida-sida ini. Ternyata kita lihat bahwa Filipus pun, saudara yang kasih dalam Tuhan, tiba-tiba diraihkan oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Dan ternyata ayat yang ke-40 berkata, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Saudaraku, setelah sida-sida mengalami keselamatan dan pulang dengan penuh sukacita ke negaranya, maka rupanya ada, saudaraku, banyak jiwa-jiwa daerah lain lagi yang harus, saudaraku, Filipus pergi ke sana. Dikatakan Filipus berada di Asdod, kemudian ia berjalan melalui daerah itu atau daerah Asdod sambil ia memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria.
Saudaraku, akhirnya banyak orang yang dijangkau oleh pemberitaan Injil firman Allah yang disampaikan oleh Filipus. Karena Tuhan mau supaya banyak orang diselamatkan. Termasuk kita semua yang mengikuti renungan firman Allah malam hari ini. Biarlah kita memiliki semua kepastian keselamatan dalam hidup kita kepada pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara saudara yang belum dibaptis dengan cara Alkitabiah menurut firman Allah, saudara mari segera berikan dirimu diselamatkan masuk dalam baptisan air dengan iman yang sungguh kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati semua saudara dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu malam ini buat lawatan Tuhan melalui Filipus kepada seorang bendahara negara Ethiopia yang pergi beribadah ke kota Yerusalem. Dan ketika ia pulang, Tuhan mau supaya orang ini dipastikan telah selamat sebelum sampai ke Ethiopia. Maka Filipus disuruh oleh malaikat Tuhan, dan Filipus menjelaskan tentang domba yang tidak kelu itu, yang adalah bicara tentang Yesus Kristus yang mati, menebus, mengampuni, memberi keselamatan kepada semua orang yang percaya dengan segenap hati kepada pribadi Yesus Kristus, dan juga memberi diri masuk dalam baptisan air. Sida-sida ini minta untuk dibaptis oleh Filipus. Dan setelah ia dibaptis, ia keluar dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, iman yang besar kepadanya, sehingga ia pulang ke negaranya dengan penuh sukacita. Bapa, terima kasih Tuhan bagi semua yang mendengarkan firman-Mu malam ini. Lawatlah yang sudah melakukan firman-Mu Tuhan, yang sudah percaya dan telah dibaptis, biarlah sukacita Kristus Yesus Tuhan tetap menguasai dan berada di dalam setiap umat-Mu yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang belum Tuhan jamalah, pulihkanlah agar bertindak dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan untuk memberi diri masuk dalam baptisan air selam. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Hamba berdoa bagi semua pergumulan masalah umat-Mu, baik di dalam pekerjaan, dalam karir, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pendidikan, perkuliahan, dalam hal apa saja, di dalam nama Tuhan Yesus, jamalah dan berkatilah semua umat-Mu dengan kemenangan yang besar dari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan terimalah rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dan kekuatan penghiburan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom, haleluya.